Selamat hari Minggu, kembali berjumpa dengan saya Ayu Pranata dalam program Bahala Penisri. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman sekalian untuk mengikuti kegiatan teman-teman kita dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya, yaitu kegiatan mahasiswa cinta lingkungan penghijauan yang akan dilaksanakan tepatnya di GBI Kalampangan dan GKI Siloam. Mari ikuti saya. Sekarang kita akan berbincang dengan teman-teman yang melakukan kegiatan penanaman pohon ini. Kita akan tanya mereka apa aja sih manfaat dari kegiatan yang mereka lakukan. Permisi. Ya. Halo Kak. Dengan kakak siapa ini? Oke, perkenalkan nama saya Neka. Ya Kak Neka. Oke, untuk Neka, aku mau tanya kegiatan ini seberapa penting sih bagi kakak sendiri? Edukasinya untuk siapa seperti itu? Ini yang pertama seberapa penting ya. Ini bagi saya sendiri itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kita sebagai umat yang beriman dan juga bergereja, sembari kita beribadah di gereja, kita juga diwajibkan dan diharuskan untuk menjaga lingkungan gereja supaya tetap bersih, kemudian enak dipandang dan juga tetap hijau di sekitaran lingkungan gereja tersebut. Nah, kemudian untuk edukasi ini sebenarnya ditujukan tidak hanya kepada kaum muda Kristen ya, kaum muda Kristen atau jemaat yang berada di gereja GBI Kalampangan ini ataupun GKI Kalampangan ini, tetapi untuk kita semua, bagi kita yang bergereja, kita manusia yang beriman, harus dan wajib untuk menjaga kelestarian lingkungan kita, kehijauan lingkungan kita, agar gereja kita enak untuk dipandang dan bersih. Jika berbicara tentang manfaat pentingnya, mungkin program yang dari mahasiswa ini sangat penting ya, bukan hanya untuk keluarga Kristen tapi kepada semua orang, karena virtual program sangat luas. Bahkan perluasan dari ini akan memotivasi teman-teman di sekitar kita yang melihat, bahkan membuat program yang sebenarnya lebih besar dari ini. Ini hanya hal kecilnya aja yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan penghijauan di sekitaran pohon. Tapi jika ini dilihat oleh teman-teman sekitar, oleh pemuda Kristen, bahkan yang di luar dari Kristen juga dapat dilakukan, bahkan bukan cuma gereja tapi juga di masjid atau apa, karena tujuannya adalah mahasiswa cinta lingkungan. Kalau pentingnya kegiatan ini, kita lihat dulu dari, ini akan mata kuliah dari teologi lingkungan hidup atau teologi ekologi. Jadi itu bagian dari orang Kristen, jadi pemuda Kristen dulu yang membawa pentingnya lingkungan hidup dengan cara menanam penghijauan. Tidak hanya itu sih, seperti menjaga lingkungan dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Nah, dan tidak hanya pemuda Kristen, tentunya seluruh universal tadi keseluruhan orang ya. Jadi mungkin dengan liputan ini bisa ditonton oleh orang banyak seperti itu. Jadi bisa membawa keseluruhan orang untuk menjaga lingkungan, tidak hanya pemuda, orang tua dan dewasa, orang-orang dewasa. Dari sejak dini juga bisa dilihat banyak anak-anak juga tadi yang ikut juga. Ya, seperti itu. Pemirsa Bahala Penisri dimanapun berada, itulah tadi ulasan dari teman-teman kita dari mahasiswa-mahasiswi Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya tentang bagaimana pentingnya penanaman pohon atau kegiatan mahasiswa cinta lingkungan penghijauan di sekitar lingkungan. Karena sebagai umat beragama, kita bukan hanya menjalankan kegiatan kita di ranah agama kita masing-masing, tapi kita juga dituntut untuk peduli dengan lingkungan sekitar kita, salah satunya dengan cara penanaman pohon, menerapkan lingkungan yang bersih, yaitu lingkungan hijau, dan tidak membuang sampah sembarangan, karena kebersihan juga merupakan bagian dari iman kita. Baiklah pemirsa Bahala Penisri dimanapun Anda berada, sekarang saya sudah berada tepatnya di depan halaman GBI Kalampangan, dan saat ini saya sudah bersama dengan dosen pembimbing dari teman-teman mahasiswa Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya yang tadi sudah melaksanakan kegiatan lingkungan
kegiatan penanaman pohon atau MCL, Mahasiswa Cinta Lingkungan Penghijauan. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Lianto. Nah, kita akan berbincang bersama dengan Bapak mengenai seberapa penting sih kegiatan yang sudah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa tadi. Oke Pak, tujuan dari kegiatan ini tuh sebenarnya untuk apa? Nama kegiatan ini tuh sebenarnya apa? Seperti itu. Jadi nama program untuk kegiatan kita kali ini adalah Mahasiswa Cinta Lingkungan. Ini bagian dari satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Teologi Lingkungan Hidup. Nah, tujuannya ini edukasi, sebenarnya edukasi bagaimana nanti mengajarkan kepada mahasiswa supaya tidak sampai kepada pengetahuan, tapi bagaimana sikap, bagaimana praktek hidup mereka terhadap lingkungan hidup. Tapi ketika mahasiswa juga diajak untuk terjun ke lapangan, nanti terjun ke sekolah-sekolah, terjun ke gereja-gereja. Jadi kalau ke sekolah berarti nanti ada edukasi kepada peserta didik, kepada guru dan seluruh peserta didik, yaitu siswa. Tetapi kalau ke gereja berarti itu kepada jemaat, kepada umat, sehingga umat tidak hanya diajarkan bagaimana mencintai Tuhannya, tetapi bagaimana mencintai lingkungan di mana dia berada, di mana dia hidup, gitu. Seperti itu. Ya, jadi intinya kegiatan ini tuh bisa kita katakan universal ya Pak? Iya, universal. Betul. Jadi bukan fokusnya itu kita memberikan edukasi, kegiatan ini cuma untuk anak-anak muda yang saat ini mengikuti kegiatan MCL ini. Betul. Universal ke jemaat setempat, atau boleh kita katakan juga untuk anak-anak muda yang di luar sana, di luar anak muda Kristen. Boleh seperti itu ya Pak? Sebenarnya sih kalau misalnya bukan hanya berbicara tentang kekristenan, karena kan semua agama, semua elemen itu ada di tengah-tengah lingkungan. Berarti kan semua orang pun diajak untuk terlibat, semua diajak untuk bertanggung jawab, semua diajak untuk mencintai lingkungan, semua diajak untuk mengelola lingkungan, supaya ketika mereka ada di tengah-tengah lingkungan, mereka tahu tanggung jawab apa yang harus mereka kerjakan di tengah-tengah lingkungan itu. Betul. Karena menurut aku sih Pak, kegiatan penghijauan ini juga bagian dari ibadah kita. Boleh dikatakan seperti ada buku yang pernah saya baca itu tentang bukunya tentang etika bumi yang mengatakan kalau sebenarnya krisis rohani itu timbul dari ketidakpedulian kita terhadap lingkungan sekitar. Nah, kebalik Pak. Krisis lingkungan hidup itu karena diakibatkan karena krisis rohaninya. Jadi orang beriman itu adalah orang yang mencintai lingkungan. Orang yang bermoral itu adalah orang yang mencintai lingkungan. Orang yang beretika itu adalah orang yang mencintai lingkungan. Jadi indikator seseorang itu beretika, bermoral dan rohani itu ketika dia berhadapan dengan lingkungan. Jadi kalau dia bertanggung jawab terhadap lingkungan, berarti dia orang yang bermoral. Kalau dia bisa mengelola lingkungan, berarti dia orang yang beretika. Kalau dia orang yang peduli dengan lingkungan, berarti dia orang yang rohani, dia punya iman. Betul. Seperti itu. Jadi kegiatan ini pada intinya sangat penting untuk kita lakukan dan kembangkan bersama untuk anak-anak muda di luar sana, untuk jemaat, dan kita sendiri harus menerapkannya Pak. Jadi harapan Bapak setelah terlaksananya kegiatan ini di jemaat Kelurahan Lampangan ini apa kira-kira Pak harapannya? Harapannya sih supaya lebih peduli pastinya, karena kan kita sudah mengetahui betul, kita sadar betul bahwa lingkungan yang ada di sekitar kita ini sudah mengalami krisis yang begitu luar biasa masif, dan ketika ini dilakukan di tengah-tengah jemaat atau di tengah-tengah masyarakat, berarti masyarakat pun akhirnya timbul rasa peduli dengan lingkungannya. Bagaimana dia bisa mengasihi dan mencintai lingkungannya, karena kita ada di tengah-tengah lingkungan, kita hidup di tengah-tengah lingkungan, dan kita tidak bisa terpisah dari lingkungan. Berarti ketika saya tidak bisa terpisah dengan lingkungan, kalau saya ingin nyaman, kalau saya ingin sejahtera, kalau saya ingin baik, berarti saya juga mesti merawat dan menjaga lingkungan. Peduli dengan lingkungan. Betul, gitu ya Pak. Setuju. Itu harapannya untuk jemaat ya Pak. Sekarang aku mau tanya untuk anak-anak muda nih Pak, anak-anak muda yang tadi sudah melaksanakan kegiatan ini, harapannya bagaimana Pak? Ya, saya berharap bahwa anak-anak muda lebih lagi peduli dengan lingkungannya. Kamu boleh bisa
mengeksplor semua kemampuanmu, kamu boleh mengeksplor semua talentamu, kamu boleh mengeksplor harapan dan cita-cita ke depan, tapi akan jauh lebih baik lagi kalau kamu lebih mencintai lingkungan juga, karena kamu ada di tengah-tengah lingkungan, karena kamu hidup di tengah-tengah lingkungan. Jadi kalau misalnya kamu mulai mencintai lingkungan, maka lingkungan itu pun akan menjadi sumber atas kehidupanmu di masa yang akan datang juga, gitu. Terakhir Pak, boleh kasih pesan untuk anak-anak muda yang ada di luar sana agar boleh lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya lagi. Ada pesan mungkin Pak? Oke. Sampaikan. Selama masih muda, mari perbaiki lingkungan kita, karena belum terlambat. Karena apa yang akan kita hadapi di masa yang akan datang itu cikal bakalnya dari kita yang muda yang kita lakukan pada saat ini. Dan kita berharap juga apa yang kita lakukan pada saat ini juga akan menjadi bekal, akan menjadi sesuatu yang baik juga untuk generasi yang akan datang juga. Jadi kita sedang melakukan sesuatu yang baik buat masa depan, buat kehidupan kita di masa yang akan datang. Itu. Kita juga bukan hanya berjuang untuk sesuatu yang baik di masa depan, tapi juga edukasinya untuk diri kita sendiri. Betul. Nah, oke Pak, mungkin itu saja yang kita bahas. Oke, pemirsa Bahalap Ministry dimanapun Anda berada. Nah, sudah sekian perbincangan saya dengan dosen pembimbing dari kegiatan MCL tadi, mahasiswa cinta lingkungan penghijauan. Hendaknya kita sebagai anak-anak muda Kristen, semua anak muda, tidak hanya anak muda Kristen yang tadi sudah melaksanakan kegiatan MCL ini, hendaknya kita memiliki rasa kepedulian yang sangat tinggi terhadap lingkungan sekitar kita. Salah satunya kita juga jangan membuang sampah sembarangan, peduli terhadap lingkungan sekitar dengan menanam pohon-pohon, misalnya tanaman bunga atau apa di lingkungan sekitar kita. Contoh kecilnya bisa kita lakukan di halaman rumah kita ya Pak. Betul. Kalau kita nggak terapkan di tempat yang lebih besar, seperti kegiatan di tempat ini, misalnya kita bisa lakukan mulai dari tempat kita sendiri, yaitu di halaman rumah kita. Oke, jadi anak muda jangan sampai sia-siakan masa muda kita untuk hal-hal yang tidak baik. Mari kita isi dengan hal-hal yang positif. Salah satunya selagi masih muda, seperti yang dikatakan oleh Bapak tadi, mari kita pergunakan masa muda kita dengan sebaik mungkin, peduli dengan lingkungan sekitar kita. Demikian tadi perjalanan episode Bahalap Ministry kali ini, yaitu bersama dengan teman-teman kita dari Institut Agama Kristen Negeri Palangkaraya dalam rangka kegiatan MCL, yaitu Mahasiswa Cinta Lingkungan Penghijauan. Saya Ayu Pranata, sampai jumpa di episode Bahalap Ministry selanjutnya.